Ayat ini kalau untuk melembutkan hati yang keras itu dengan mengingat Allah, sudah pernah kita bahas bahwa tentang kerasnya hati. Ya. Summa qasad qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka hati kamu semuanya menjadi keras, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Untuk melembutkan hati yang keras seperti batu, yang paling terpenting adalah selalu ingat kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menenangkan hatinya dengan mengingat Allah. Ala, kata Allah, bidzikrillah tatma'innu qulub, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tatma'innu qulub, akan membuat hati tenang. Tatma'innu qulub ini itu ada juga yang mengartikan hati menjadi lembut. Tatma'innu qulub. Tetapi dalam ayat ini yang sudah kita bacakan dalam kitab ini, untuk menguatkan hati dari kesedihan adalah istiqomah. Saya ulangi, untuk melembutkan hati yang keras dengan berzikir kepada Allah. Tatma'innu qulub, bidzikrillah tatma'innu qulub. Untuk menguatkan hati yang sedih, istiqamah. Maka dikatakan dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan kepada mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak bersedih hati. Jadi untuk menguatkan hati itu istiqamah, agar hati kita tidak cengeng, tidak suka bersedih. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah sedih berlebihan. Sedih berlebihan yang kadang-kadang mengarah kepada meratap. Jadi untuk menguatkan hati supaya tidak meratap, kita harus istiqamah. Istiqamah itu bisa menguatkan hati. Hamba Allah. Jadi kita ulangi, untuk melembutkan hati yang keras itu bidzikrillah, untuk menguatkan hati yang sedih, yang cengeng, itu dengan istiqamah. Masalah hati ini ada hadis yang sangat terkenal dari Nu'man bin Bashir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam badan jasad manusia itu mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ala, kata Allah, kata Rasulullah, ala, ingatlah, wahyal qalbu, daging itu adalah hati. Hati. Kalau hati kita baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau hati kita buruk, maka buruklah
seluruh tubuh. Nah, para ulama mengatakan di antara hal yang menunjukkan hati itu baik atau sehat dan sebagainya, hati itu kuat, tidak suka bersedih. Ya, jadi dengan cara istiqomah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas antara istiqomah dengan samhah. Ya, antara istiqomah dengan samhah. Ya. Jadi kita jelaskan lagi, kita lanjutkan lagi. Ulaika ashabul jannah. Merekalah yang akan menjadi penghuni surga, jannah khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'un bima kanu ya'malun. Dan itu balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Terhadap apa yang telah mereka amalkan. Pada pertemuan yang lalu dan juga pada pertemuan ini disebutkan tentang hati yang sehat dan hati yang sakit. Dulu juga sudah pernah saya bilang bahwa ada hubungan antara hati yang sehat dengan fisik yang sehat. Ya, ada hubungan antara hati yang sakit dengan fisik yang sakit. Nah, tadi dalam hadis tadi dikatakan apabila hati sehat maka sehatlah seluruh tubuh. Ya. Kemudian apabila hati itu busuk maka busuklah seluruh tubuh. Benar nggak itu? Ada nggak hubungan antara hati yang sehat dengan fisik yang sehat? Ada hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqad da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharami. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Ingat, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Penyakit itu bukan hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit hati. Berarti Allah menyediakan obat bagi penyakit fisik, dan Allah juga menyediakan obat bagi penyakit hati. Ada nggak penyakit hati? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dan kita tidak akan sembuh. Susah sekali sembuh penyakit fisik apabila penyakit hati tidak kita obati. Kalau kena penyakit kurap misalnya, obatnya apa? Salap 88. Di antaranya salap 88, penyakit kurap. Tapi kalau penyakit hati apa obatnya? Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 44. Huwa lilladzina amanu, huwa itu kembali kepada Al-Qur'an karena sebelumnya berbicara tentang Al-Qur'an. Huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa'un. Al-Qur'an itu bagi orang yang beriman adalah petunjuk hidayah wa shifaa'un. Penyembuh. Penyembuh itu bahasa lain apa? Obat. Bisakah sakit kurap kita obat dengan Al-Quran? Enggak bisa. Bisa mana pula? Enggak pula sakit kurap nanti kita enggak usah. Kalau begitu, obat Al-Quran sebagai obat untuk penyakit apa? Penyakit hati. Fi qulubihim maradun, penyakit hati. Penyakit hati. Dalam ayat lain juga Allah berfirman wa syifaa'un fis suduri, penyembuh bagi dalam dada mereka.
Jadi kalau kena penyakit fisik itu obatnya dokter. Tapi kalau kena penyakit hati obatnya terutama Al-Quran. Tapi ada hubungan yang sangat erat. Saya nggak tahu udah pernah saya contohkan di sini apa tidak. Ya, nanti akan kita hubungkan dengan pembahasan kita. Sekarang saya tanya, kenapa orang sakit darah tinggi? Ya, kenapa? Karena suka marah-marah. Adalah di antaranya karena suka marah-marah. Baik, suka marah-marah. Kemudian ada orang kena penyakit darah tinggi kemudian berobat ke dokter. Dokternya paling canggih. Oh, alhamdulillah. Ke dokter yang paling hebat. Sembuh dia darah tinggi. Kemana dia bawa? Penang atau ke Jakarta, sembuh. Tapi begitu pulang kampung marah lagi dia sama istrinya. Kamu enggak penyakitnya? Tadi kan salah satu penyebab dia darah tinggi karena suka marah-marah. Marah sama siapa? Istri. Boleh. Nah, dia berobat, sembuh, dia total sembuh. Tapi begitu pulang ke rumahnya marah-marah lagi, naik lagi darah tingginya. Terus begitu terus menerus, nggak akan sembuh. Kenapa? Dia hanya menyembuhkan penyakit fisiknya yaitu darah tinggi, tapi penyakit hati suka marah-marah tidak dia obati. Ya, ini sedikit walaupun agak menyimpang. Kita berobat, sakit kita berobat tadi sakit darah tinggi. Ya. Kita berobat ke dokter. Itu takdir apa namanya? Kita merubah takdir. Boleh nggak kita merubah takdir? Ya. Kan dalam hadis dari Anas bin Malik kan tentang proses penciptaan manusia. Kan di akhir hadis itu disebutkan setelah berumur 4 bulan fayursalu ilaihi al-malak, diutus padanya malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat menyuruh mencatat 4 takdir. Apa saja? Bikatbi rizqihi, dicatat rezekinya. Yang kedua dicatat bikatbi ajalihi, ajalnya. Terus amalihi, amalnya. Kemudian syaqi, ya, sa'id, sengsara atau bahagianya dia. Jadi tadi kena penyakit darah tinggi sudah takdir dia sengsara, ya kan? Itu sudah Allah tetapkan takdirnya. Takdir apa namanya? Coba tahu. Yang seperti hadis tadi itu takdir apa namanya? Baik, saya ulangi lagi, saya ambil hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, kataballah maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menentukan takdir seluruh makhluknya. Ingat takdirnya di antaranya apa? Rezekinya, ajalnya, amalnya, termasuk jodohnya, bahagia atau sengsara. Berapa? Bi khamsina alfasana. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu takdir apa namanya? Takdir kauniyah. Ini nggak bisa berubah. Dia sudah sakit darah tinggi nggak bisa dirubah, nggak perlu berobat. Kalau berpedoman pada takdir kauniyah, dia perlu berubah. Dapat jodoh bandit, ya udah terima saja, sudah takdir dapat jodoh bandit. Pertanyaannya, apakah takdir itu nggak boleh dirubah?
Ya. Takdir itu bisa dirubah, tapi bukan takdir kauniyah, takdir syar'iyah. Takdir syariah itu bisa dirubah. Yang kita robah takdir syariah, tapi takdir kauniyah itu nggak bisa kita robah. Nggak ada ilmu kita, itu rahasia Allah di Lauh Mahfuz. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Takdir kauniyah itu tersembunyi bagi kita, kita nggak ada ilmu. Yang bisa kita robah adalah takdir syariah. Ya. Contohnya apa? Contohnya Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru min anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri, takdir syariah. Sekarang saya tanya, umur itu tadi menurut takdir yang hadis tadi yang pertama tadi yang tentang proses penciptaan manusia yang dikatakan sudah tertentu ajalnya. Berarti kalau ajalnya 50 tahun itu tetap 50 tahun. Itu takdir apa? Kauniyah. Sekarang bisa nggak diubah umur? Bisa. Tapi bukan dengan takdir kauniyah, takdir syar'iyah. Apa contohnya? Coba perhatikan hadis Nabi. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Apakah Nabi bohong? Enggak. Nabi yang menunjukkan itu takdir syariah bisa dirubah. Artinya apa? Kalau kita ingin panjang umur itu coba silaturahim. Kita sakit-sakit dengan kita silaturahim sembuh kita. Panjang umur kita. Luar rezeki kita. Coba tes. Coba silaturahim, luar rezeki, apalagi waktu makan, pasti luar rezeki. Betul? Silaturahim waktu makan. Nah ini yang kadang-kadang orang-orang bingung, nggak bisa membedakan antara takdir kauniyah dengan takdir syariah. Takdir syariah itu bisa kita rubah. Nah seperti tadi, kalau kita ingin kuat hati kita istiqamah. Kalau ingin cengeng nggak usah istiqamah. Ya, contoh lagi. Kalau ingin masuk surga, salah. Kalau ingin masuk neraka, enggak usah salah. Itu kan pilihan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Itu kan pilihan. Contoh lagi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yang menuju surga, menuju jannah. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili, nanti akan tersesat dari jalanku. Ah, ini jalan ke surga. Tapi kita enggak mau. Kita pilih jalan ke neraka. Itu takdir syariah. Ah, sekarang tadi jodoh. Kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, berusaha kan? Takdir syariah. Jangan kita sebenarnya di dunia ini nggak perlu kita nggak perlu kita mengamalkan takdir kauniyah, itu rahasia Allah. Kalau kita berpegang terus pada takdir kauniyah, kita nggak ada lagi gairah hidup ini. Apalah, jadi camat sudah ada, sudah Allah tentukan orangnya. Ya. Jadi anggota dewan sudah ada, ngapain kampanye-kampanye kan? Ya, semuanya udah. Malah saya penghuni surga atau neraka sudah tertentu. Nggak ada gairah. Nggak ada gairah. Kita disuruh oleh Allah di dunia ini menggunakan, mengimani takdir syariah. Allah melarang kita berjudi, Allah melarang kita berzina, Allah menyuruh kita istiqamah, Allah menyuruh kita untuk mengobati hati. Tinggal kita pilih mau apa enggak, itu kan pilihan. Contoh lagi, ada seorang sahabat, dia bawa untanya. Dia berkata kepada Nabi, "Ursilu naqati wa atawakkalu." Ya Rasulullah, lepaskan untaku, kemudian aku bertawakal. Rasulullah geleng kepala. Iqilha.
wa tawakkal, kamu ikat dulu baru bertawakal. Itu kan syariah. Artinya kalau kita lepaskan pasti hilang. Tapi kawan kita tadi itu, sahabat Nabi tadi memahami secara kauniyah. Alam tahu apa diikat. Kalau Allah takdirkan enggak hilang, enggak hilang. Kalau Allah takdirkan hilang, hilang. Kalau Allah takdirkan kaya, kaya. Kalau Allah takdirkan miskin, miskin. Enggak perlu berusaha. Enggak perlu cari jodoh yang saleh. Enggak perlu cari jodoh yang saleha. Apa yang datang itu saja. Nah, ini bahaya. Padahal Allah memberikan kita pilihan semuanya. Bahkan ini kue apam, kue ada semuanya kita ada hak untuk memilih. Ya. Kalau kita hanya terpaku pada apa tadi? Takdir kauniyah, kita menjadi murji'ah. Kita menjadi murji'ah. Kalau kita menghilangkan takdir kauniyah, sudah marah dia. Nah, kalau kita apa tadi? Kalau kita meniadakan takdir kauniyah menjadi qadariyah kita. Yang benar kita gabungkan keduanya. Bagaimana? Nah, baru saya jelaskan. Pertama, kita memahami dalam apapun kegiatan di dunia ini, kita memahaminya dalam bentuk syar'iyah. Saya ingin kaya, harus berusaha untuk kaya. Itu takdir syar'iyah. Enggak akan kaya kita kalau enggak berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Berusaha. Tetapi setelah berusaha rupanya enggak kaya-kaya juga. Baru kita meyakini takdir kauniyah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu sangat menginginkan sesuatu, ya, padahal itu buruk bagi kamu. Maka kita kembali kepada Allah. Ada rahasia kenapa saya gagal. Itu baru benar. Jadi takdir kauniyah itu jangan di depan tapi di akhir. Di depan apa? Takdir syariah. Ini perlu kita jelaskan. Mungkin ada sebagian orang enggak sempat menjelaskan hal ini. Padahal ini sepele sekali. Makanya saya pernah marah pada seseorang. Tapi marah tidak terlalu marah-marah juga. Bagaimana saya marah? Saya lupa. Begini dia bilang, Ustaz, ya kenapa? Bagaimana menasihati suami saya? Suami saya itu jahat kali, Ustaz. Nah, betul ini. Saya tanya, kenapa mau nikah sama dia? Dengan enaknya, kan sudah jodoh, Ustaz. Jadi dia duluan memahami kauniyah daripada syariah. Kalau kauniyah betul, jodoh itu Allah tentukan, tapi kita dituntut syariah dulu. Apa syariahnya? Takdir syariahnya. Kata Nabi apa? Idza atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agama dan bagus akhlak dan agamanya, maka kita terima. Jika kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi. Itu artinya secara syariah kita harus menolak orang jahat, menerima orang baik. Kenapa lantas kita terima orang jahat, lantas kemudian kita katakan jodoh? Allah enggak suruh kita mengawini laki-laki jahat. Oh gitu, Ustaz. Iya. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan jodoh. Ibu kenapa mau? Dulu nampak baiknya Ustaz. Ya, sebelum nikah nampak baiknya. Ya, itu kembali ke pemahaman kita. Nah, itu tadi. Kembali ke masalah hati tadi. Untuk menguatkan hati yang rapuh, yang mudah sedih, yang mudah takut. Maka obatnya istiqamah. Apa dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kita lanjutkan. Wa an Abi Amri. Kemudian ada hadis dari Abi Amri. Qila wa qila Abi Amrah, tapi juga disebutkan Abi Amrah. Tapi juga disebutkan namanya Sufyan bin Abdullah. Jadi kadang-kadang disebutkan Sufyan bin Abdullah. Qala, dia mengatakan,
Qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qaulan. Katakanlah kepadaku wahai Rasulullah satu ucapan yang ada di dalam ajaran Islam. Ya. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Dan aku tidak bertanya kepada orang lain kecuali hanya kepada engkau ya Rasulullah. Qul, Nabi menjawab, amantu billah. Perkataan yang paling bagus dalam Islam adalah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqamah. Jangan main istiqamah. Ya. Cuman para ulama mengatakan juga istiqamah dalam hadis ini artinya kita kalau beriman itu setelah beriman istiqamah dengan pelintang-pelintut. Kalau sudah syirik ya syirik, jangan syirik sikit, jangan bid'ah sikit. Kalau bid'ah ya bid'ah. Kalau nggak boleh. Ini kadang-kadang kita istiqamahnya penyesuaian. Ada yang mau bertanya silakan. Nanti ada hadiahnya nih. Ya. Ya. Oh, pertanyaan dari saya ya. Oh ya. Ini Ustaz, terima kasih ya berkaitan dengan darah tinggi tadi yang katanya kalau sering marah-marah kita darah tinggi. Tapi kenyataannya ada juga yang terjadi. Kalau biasanya normal dia. Tapi begitu menghadapi kegiatan, contohnya mungkin mau seleksi CPNS ataupun TNI, pas mau tes jasmaninya, tiba-tiba naik darahnya itu. Jadi bagaimana ini? Ya, begini, saya tadi hanya mencontohkan saja ya. Cuman masalah apa penyebab faktor darah tinggi itu juga nggak tahu juga pasti. Cuman diantaranya kata orang ya, itu karena marah-marah. Nah, marah-marah itu kan berhubungan dengan penyakit hati. Kan kata Nabi kan, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa kunu ibadillahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki, jangan suka memutuskan silaturahim, jangan kalian saling membenci dan marah-marah. Ya, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Atau gini, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi, tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Ini ingin kita katakan bahwa ya, penyakit hati sangat berhubungan erat dengan penyakit fisik. Orang kenapa asam lambung? Karena malas makan, nggak teratur makan. Kenapa nggak teratur makan? Karena stres. Kenapa stres? Hatinya luka. Nah, kenapa hatinya luka? Karena dendam, karena dengki. Jadi mungkin saja itu tadi. Kalau dia tenang ya, nggak takut tes itu ya, nggak takut tes TNI atau apalah, mungkin nggak naik darah tingginya. Jadi kan berhubungan juga dengan ketenangan hati dengan tensi ya. Ini karena ini ada hadiah nih. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Ya. Dikecualikan yang sudah mendapat hadiah di kajian yang lalu. Oh ya. Ada kajian yang lalu ya. Ya, baik. Saya ingin tanya. Ya. Siap-siap ya. Apa nama surat tadi, surat dan ayat tadi, di mana maknanya Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh. Huwa lilladzina amanu hudan wa shifa'un. Ayat apa, surat apa dan ayat? Nah. Fusilat sudah betul ayatnya? 44. Oh, siapa tadi? Salah saya itu siapa namanya? Tolong kasih. Fusilat ayat 44. Iya, Fusilat ayat 44. Betul, Fusilat 44.
saya menangkan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ada yang nggak benar, pura-pura saya nggak dengar. Ya enggak. Nah sekarang ada yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan Pak Ari tadi apa naik darah tinggi. Tapi kalau menurut perasaan saya, kalau orang menahan marah itu naik darah tinggi. Makanya orang melepaskan marah itu hilang, turun. Kalau kita tahan, naik kita, akhirnya kita stres, sakit. Baik. Begitu kita lepaskan, turun. Tapi misalnya damai, kan? Ya. Itu satu, itu pendapat saya. Yang kedua nih, orang sakit hati dengan sakit, kalau dalam bahasa Aceh itu doakan. Jadi mau tanya itu hubungan akal dengan hati, ada nggak relasinya? Ya. Kenapa dia berakal? Apa karena hatinya sakit atau hatinya yang jelek? Ya. Ya. Bagus, terima kasih. Jadi yang pertama saya jawab, saya memang kalau sudah ya bapak kita yang tanya, hati saya juga gerdak-geruduk. Gini, jadi Nabi bersabda, ya, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Yamliku di sini maksudnya kan para ulama mengatakan bukan menahan, tapi memanage, mengelola marah. Beda dengan menahan. Menahan betul mungkin makin naik. Kok menahan kira-kira kita mau marah tapi ini bahaya malah. Bisa stroke malah. Ini enggak menguasai, memanage, jadi slow marah. Bisa senyum kita. Ya caranya saya bukan pakar juga. Ini teori ya, teori. Jadi yamliku itu artinya menguasai, artinya memanage, bukan menahan. Kalau menahan betul itu memang bahaya. Makanya jangan ditahan, kata orang, dilepaskan. Cuman di sini yamliku nafsahu inda ghadab, menahan, menguasai emosinya ketika marah, artinya kita kelola emosi kita. Nah, ini tekniknya kita nggak tahu juga. Saya juga nggak mampu, nggak gimana. Karena saya kadang-kadang marah-marah juga. Cuman marah-marah tentu wajar-wajar. Tapi bagaimana kita yamliku nafsahu inda ghadab, menguasai emosi ya, itu mungkin ada ilmu tersendiri bagaimana menguasai. Tapi jadi bukan menahan ya. Kalau menahan saya sepakat memang makin bahaya itu. Ya, kadang-kadang orang stroke itu justru menahan amarah. Kalau begitu lepaskan saja. Marah pergi keluar teriak sekuat-kuatnya. Ya pernah ada orang. Itu marah dia keluar teriak sekuat. Dia tuh hilang, enggak apa-apa. Tapi ini enggak, yang liku nafsahu. Malik itu kan penguasa. Penguasa ya kan? Malik yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Beda dengan menahan. Yang kedua, tadi pertanyaannya, beruakai. Cuman maksudnya beruakai itu bukan akal ya. Akal itu perilaku. Jadi karena dia punya penyakit hati, dengki, dendam, berburuk sangka, jadi perilakunya itu mempengaruhi. Kenapa kan tadi Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, jika daging itu busuk, ya beruakai tadi, apa busuk, dengki, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh tubuhnya busuk juga. Nah, perilaku itu kan berkaitan dengan gerak tubuh, dengan tubuh. Ya, suka memaki, galak demena, galak memukul, karena apa? Hatinya. Simulatif.
Makanya dokter yang baik ya. Ini barang siapa yang berprofesi dokter, mungkin ada juga dokter di antara ikhwah kita di sini. Itu biasanya dokter yang baik ketika berobat, itu pasti dinasihati, tanya, "Abah, Bapak, pasien bapak saya ini ada problem enggak? Pernah dendam enggak sama orang? Pernah dengki enggak sama? Ada punya musuh enggak? Coba curhat." Nah, curhat usaha. Coba udah kamu datang ke rumah dia minta maaf segala macam. Saya kasih obat, murah harga obatnya. Sembuh. Kenapa? Karena hatinya dulu yang diobati oleh dokter itu baru. Enggak akan sembuh kita kalau penyakit hati kita obati. Setelah sembuh kita lagi lihat nampak lagi orang yang kita musuhi udah meradang lagi, kita sakit lagi. Tadinya udah sehat senyum-senyum kan, kena dengki lagi, meradang sakit lagi. Ya. Ada waktu kira-kira 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Mungkin jawaban tadi kalau kita memanage tadi kan, memanage amarah. Memang jangan ditahan. Mungkin ada orang yang marah kita coba merangkul. Artinya kita coba senyum, ya kan? Kalau kita senyum mungkin dia nggak marah lagi, atau kita minta maaf. Ya, saya ya. yang salah. Ya. Mungkin seperti hal-hal seperti itu ya. Ya, itu. Ya. Dari masalah hati kita, saya berpikir bahwa semua kita punya potensi yang sama, karena kita yang manusia yang sama. Kita punya potensi hasad, iri, dengki di hati kita masing-masing. Yang membedakan adalah ada orang yang berusaha menekan dengki, hasad, irinya karena dia tahu mana yang tidak baik untuk dia. Ada orang yang memperturut, cik mana dagu tegak-tegak, cik mana? Ya. Ini adalah memperturut namanya. Maka jadilah berefek kepada bro akai tadi. Saya pikir itu tambahan. Oh iya, iya. Betul. Makanya Nabi mengatakan ya, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti berbuat salah. Di antara kesalahannya apa? Dia punya penyakit hati. Cuman bobotnya berbeda, dan ada orang yang memang berusaha untuk ya menahannya, menjaganya. Ada orang yang memang memperturutkan. Coba perhatikan hadis ini ya, hadis sahih ini, hadis kursi ini. Allah berfirman kepada malaikat pencatat, namanya apa? Raqibun Atidun. Bukan Atibun ya, Atidun. Allah berfirman kepada malaikat ini. Ya. Wa idza arada abdi ayyak malas sayiatan fala taktubuha hatta ya'malaha. Jika hambaku berniat berbuat jahat. Kenapa berniat berbuat jahat? Kata hatinya sakit kan? Orang berniat jahat kena hatinya. Fala taktubuha, jangan kamu catat dulu, kata Allah kepada malaikat. Jangan dicatat dulu. Hatta ya'malaha, kecuali dia mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu artinya Allah mengetahui kita ini pasti ada potensi berniat jahat. Dari mana datangnya jahat itu? Dari hati yang sakit tadi. Cuma sebagaimana penyakit fisik kita obati sikit-sikit, lama-lama akhirnya sembuh. Kalaupun datang lagi kita obati sembuh. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi